Assalamualaikum sahabat VGLSN. Nama saya Ahmad Usami Wiksana. Saya berasal dari SMP Islam Rodatul Jannah dengan guru pembimbing Bu Lindawati dan Bu Sri Wahyu Trisnawarni. Dengan judul karya ilmiah saya, pembelajaran daring berbasis aplikasi yang mengatasi kesulitan PJJ di SMP Islam Rodatul Jannah. Alasan saya mengambil judul ini karena banyak anak-anak di SMP Islam Rodatul Jannah yang kesulitan dalam belajar daring. Pandemi sendiri merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara. Umumnya menyerang banyak orang. Sementara epidemi sendiri adalah sebuah istilah yang digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi area tertentu. Pasalnya, istilah pandemi tidak digunakan untuk menunjukkan tingkat suatu penyakit, melainkan hanya memperlihatkan tingkat penyebaran saja. Perlu diketahui, dalam kasus COVID-19 ini menjadi yang pertama dan disebabkan oleh virus corona yang telah ada sejak akhir tahun yang lalu. Sebelum pandemi COVID-19 ini menyerang, pada tahun 2009 yang lalu, pernah merabak virus yang bernama flu babi. Penyakit ini bisa terjadi karena strain influenza baru atau ini menyebar ke seluruh belahan dunia, termasuk ke Indonesia. Assalamualaikum Alika. Waalaikumsalam Saim. Aku mau nanya nih, apa kesulitan kamu selama belajar daring ini? Kalau kesulitan belajar daring itu yang pertama masalah jaringan ya. Saya tuh kalau jaringannya tuh nggak lancar gitu, nggak stabil kan. Jadi kalau udah mulai nerangin kadang kita tuh baru absen gitu. Terus yang kedua kalau misalnya pelajaran guru yang pertama nih masih belajar dianya, sedangkan pelajaran yang kedua itu udah masuk gitu. Yang satunya belum selesai, sedangkan yang keduanya udah mulai lagi gitu. Terus yang ketiga tentang tugas. Kalau tugasnya tuh misalnya jam segini itu udah harus dikumpulin gitu lah. Sedangkan jam segitu udah ada masuk pelajaran guru yang lain gitu. Jadi kita nggak bisa ngumpulin jam segitu juga. Terus harapan kamu untuk kedepannya apa nih? Harapan untuk kedepannya ya semoga aja bisa belajar secara tatap muka ya. Jadi nggak susah-susah lagi, ada masalah jaringan kah atau tugas kah. Kalau di sekolah itu kan tinggal dikasih PR aja gitu kan. Oke, makasih Alika udah ngeluangin waktunya untuk aku wawancarai. Oke, sama-sama Saim. Bye. Bye. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Wah, hari ini aku mau nanya nih tentang kesulitan kakak selama belajar daring. Kakak sih kalau belajar daring ini lebih kesulitan dari berbagai pola pembelajaran dengan menggunakan beberapa media. Seperti penggunaan voice note pada WhatsApp, video pada WhatsApp, YouTube, dan Google Classroom. Contohnya seperti ini. Pagi-pagi kakak sudah harus standby pada WhatsApp. Setelah itu absen di Google Classroom. Dan untuk pendalaman materi, kakak harus membuka link YouTube yang telah disediakan guru. Selanjutnya pada saat mengerjakan tugas, harus diselesaikan dengan menggunakan Microsoft Office, Word, atau Excel yang hanya ada di PC atau laptop. Jadi dalam satu pelajaran, kakak harus membuka sekian aplikasi dan itu menurut kakak benar-benar repot. Jadi kesulitan kakak selama belajar daring yaitu menggunakan beberapa media yang terlalu banyak ya Kak? Oke Kak, Ya. Kak udah
luangin waktu untuk aku wawancarai. Ya, sama-sama. Oke, bye. Apa kesulitan kamu selama belajar daring? Kesulitan aku selama belajar daring itu masalah jaringan. Oh, masalah jaringan. Terus apa lagi? Terus ya kadang-kadang kalau aku lagi belajar daring tuh kadang digangguin kucing. Kadang digangguin sama adikku. Dari belajar nih apa yang kamu mau? Kalau belajar tuh aku lebih suka belajarnya tatap muka daripada daring. Kenapa? Kalau tatap muka tuh kan kalau ada soal pasti ditungguin sama guru. Tapi kalau daring terkadang nggak ditungguin sama guru. Lanjut aja ke mata pelajaran berikutnya. Jadi bagusnya tatap muka ya. Tapi waktunya Ya. sebentar aja. Belajar tatap muka. Oke, makasih Gio. Makasih ya. Ya, sama-sama. Dadah. Ya. Ya. Assalamualaikum Hani. Waalaikumsalam Usaim. Oh, aku mau nanya nih tentang kesulitan kamu selama belajar daring ini. Kesulitan yang aku alami selama daring itu pas memahami materi. Jadi materinya itu kurang mudah dipahami. Oh, jadi gitu. Kalau yang kamu mau, misalnya kamu mau belajarnya lewat video atau lewat voice note atau mau tatap muka lagi, yang kamu mau, coba bilang aja bilang. Enaknya sih tatap muka. Karena bisa kita nanya ke guru biar lebih paham ya. Oke, cuman segitu yang mau aku tanyain ke kamu. Makasih ya udah luangin waktu untuk aku wawancarai. Iya, sama-sama. Oke, bye. Bye.
ya susah ngertinya karena guru itu selalu pakai video kalau nerangin atau pakai VN, jadi kurang ngerti, kurang paham. Kadang kalau nanya disuruh lihat video itu lagi, jadi aku kurang paham gitu, kurang masuk ke otak. Kadang jaringannya putus-putus, jadi kalau di video itu lama. Biasanya kan guru pakai link di YouTube, jadi lama putar videonya gitu. Aku minta tolong sama teman aku namanya Viola, jadi dia mau ngirim ke aku linknya, makanya aku bisa mutar. Cepat selesai corona nih, langsung sekolah kan, bisa kenalan juga, terus lebih ngerti belajarnya. Sama-sama usahain. Teori tentang pembelajaran daring yaitu kalau masalah ada suatu yang harus diselesaikan. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, belajar online adalah kata familiar dengan kata bahasa Inggris yang artinya terhubung dengan jaringan internet. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Seseorang diketahui belajar jika dalam dirinya tersebut terjadi proses kegiatan yang mengakibatkan suatu perubahan. Metode pembelajaran yang merupakan suatu proses sistematis yang dilakukan oleh pendidik dalam menyampaikan materi kepada muridnya. Media pembelajaran atau alat bantu yang digunakan dalam proses pembelajaran. Tujuan dari penggunaan alat ini adalah untuk membangkitkan pikiran, perhatian, serta meningkatkan kemampuan belajar para murid. Tokoh yang bernama Briggs 1997 berpendapat bahwasanya media pembelajaran adalah bentuk sarana fisik untuk menyampaikan berbagai informasi pembelajaran. Sedangkan menurut NIAS 1969 menyebutkan bahwasanya media pembelajaran adalah sarana untuk komunikasi berupa media visual dan media audio. Pada masa pandemi ini, proses belajar mengajar semua menggunakan media. Maka semua sistem yang ada berubah menggunakan media daring dalam jaringan, baik itu WhatsApp Group, Google Classroom, Zoom, Quiz, atau Google Form, atau yang lainnya. Karya ilmiah kali ini saya khususkan kesulitannya untuk belajar daring. Dari masalah tersebut dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, masalah jaringan. Diketahui bahwa Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota bukan daerah tanpa jaringan, tetapi lebih tepatnya ada di beberapa titik yang memiliki kualitas jaringan yang kurang memadai. Yang kedua, terkait dengan jam pelajaran pertama, waktu antara jam pelajaran pertama dan yang pelajaran kedua tidak memiliki jeda. Sedangkan tugas yang harus dikumpulkan harus pada jam pelajaran tersebut. Yang ketiga, terkait dengan media pembelajaran yang campur aduk. Contohnya, sebelum masuk Google Classroom harus standby di WA dulu, baru untuk absenasi di Google Classroom. Dan biasanya untuk materi pembelajaran menggunakan link YouTube. Nah, di sini saya memiliki ide untuk menggabungkan semuanya dalam satu aplikasi.
seperti gambar berikutnya. Tampilan awal dari aplikasi pembelajaran yang kami maksud. Pada menu utama ini terdapat seluruh mata pelajaran beserta foto dan nama pelajar. Di bagian bawah kanan terdapat menu pesan yang berguna untuk melakukan percakapan pada aplikasi. Menu pesan ini akan tampil pada seluruh submenu kecuali pada submenu ujian. Selanjutnya, jika kita memilih mata pelajaran, maka akan masuk ke halaman pelajaran tersebut. Di situ tersedia submenu vidcon, materi, absen, tugas, dan ujian. Sekarang kita akan membahasnya satu persatu menu tersebut. Dimulai dengan vidcon. Pada menu vidcon menampilkan peserta yang bergabung dan terlihat materi pembelajaran yang diberikan guru. Kita lanjutkan ke menu materi pembelajaran. Pada menu ini terdapat player video yang akan digunakan oleh pelajar pada saat ada materi pembelajaran yang menggunakan video. Dan pada bagian bawah video dapat mendownload materi tersebut. Bagian selanjutnya adalah menu absen. Pada bagian kiri atas tercatat tanggal pengambilan absen. Dan di bagian paling bawah terdapat tombol unggah untuk mengirimkan surat izin orang tua atau surat keterangan dokter bagi pelajar yang berhalangan hadir. Setelah itu terdapat menu tugas yang menampilkan tugas yang harus dikerjakan. Pelajar kemudian dikirim kepada guru lewat aplikasi. Pada bagian kanan menu ini tergambar seluruh daftar tugas yang diberikan oleh guru dengan penanda warna biru untuk tugas yang sudah selesai dan warna merah untuk tugas yang tidak dikerjakan. Dan menu terakhir adalah menu ujian. Menu ujian ini adalah menu untuk ujian secara online. Manfaat dari aplikasi yang saya rancang. Yang pertama, mempermudah kami dalam belajar karena hanya menggunakan satu aplikasi. Yang kedua, mempersingkat waktu. Yang ketiga, kalau aplikasi ini dibuat dari pusat, kami dapat berdiskusi tentang penggunaannya dengan sekolah yang berbeda. Yang kelima, ketercapaian materi atau pelajaran yang sama di seluruh Indonesia. Yang keenam, penggunaan aplikasi lebih aman karena hanya untuk pembelajaran. Bisa nonton video, bisa melakukan percakapan, dan dapat mengirim PR. Dari gambar tersebut diharapkan mempermudah dalam proses belajar, dan pemerintah diharapkan membuat aplikasi yang seragam untuk semua jenjang pendidikan. Dengan disusunnya karya ilmiah ini, diharapkan dapat membantu dan berguna bagi kawan-kawan yang pastinya merasakan hal yang sama dengan saya. Terima kasih, salam literasi, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.